lebih sering jalan. Bikin komunitas anak-anak masuk hutan misalnya, atau hiking, trekking, camping gitu, sambil menggambar, sambil bikin makanan yang enak tapi sehat. Itu kita punya harapan, karena mereka nantinya mentalnya lebih baik. Ya itu sekedar nambahin. Iya, banyak banget kegiatan yang bisa kita lakukan, kegiatan kreatif buat anak-anak. Jadi mungkin kalau kita pusatkan ke anak-anak, orang tua tuh sekarang lebih banyak mencari jalan keluar hiburan Sabtu Minggu atau waktu libur, keluar dari mall. Nah itu pada saat kita wilayah atau tempat ini, Malua ini punya option buat anak-anak, ada camping groundnya, ada bisa ikut mandiin sapi, ikut apa gitu, Mandiin kerbau. Bikinin profilnya aja, bikin mainan kampung, belajar nanam kopi, belajar banyak banget bisa dibikin sini. Saya rasa bisa jadi tempat wisata tersendiri gitu. Belum orang tuanya bisa lihat tempat ini, bisa macam-macam juga nanti di situ. Mungkin orang tuanya bisa ngelihat kegiatan yang lain kan, kegiatan komunitas yang lain di sini gitu. Nah, saya rasa itu yang bagus banget, bisa bikin orang sadar gitu. Ternyata anak-anak muda sini nih mikirinnya jauh banget ke depan. Dan yang bikin kita bisa dapat dukungan, terus kita berkembang dan kita bisa maju juga ya kalau memang kita punya istilahnya punya bahannya gitu, bahannya yang diolah. Dan kalau bisa menjadi percontohan, saya rasa bagus banget gitu. Karena memang kalau dilihat lokasi kampung ini kan lumayan jauh gitu, nggak gampang dicapai, tapi menuju ke tempat ini banyak banget tempat yang setelah keluar dari Malua nih banyak mereka bisa pergi gitu, wisata outboundnya, wisata Toraja, wisata banyak sekali gitu. Jadi mungkin dari saya itu aja gitu. Nah untuk diskusi selanjutnya mungkin bisa mulai proyek-proyeknya kalau mau. Banyak contoh-contohnya sih. Kalau kebetulan di Jakarta kita lagi kembangin itu. Tapi kalau di Jakarta saya kembanginnya bukan ke kampung-kampung, tapi saya ke pinggiran Jakarta, daerah-daerah padat. Jadi kayak ke Bekasi gitu atau ke Tangerang yang rumah-rumah kumuh. Kita justru bikin kebon di situ. Nah, saya bikin serial animasi, ada rumahnya animasi di situ, di animasi film saya. Saya bikin persis wahananya, jadi kayak warung kopi gini. Jadi ini persis nih. Ada di filmnya, ada tempat mainnya di sebelah situ, ada kebunnya, ada. Tapi itu dekat lingkungan kumuh. Yang kita mau tarik pertama orang-orang situ dulu untuk belajar, anak-anak sadar, ada. Dan itu akan dibangun serentak di beberapa wilayah kota-kota besar pinggirannya. Jadi orang-orang yang kita tuju adalah justru perkampungan yang kumuh itu. Belajar ngolah sampah plastik diapain, dikumpulin jadi uang, sampah organik jadi pupuk, banyak banget yang gratis gitu, ilmunya semuanya ada di YouTube udah. Sudah ada di internet dan kayaknya semua orang bisa bikin, tapi nggak ada space seperti ini. Jadi mungkin gambarannya itu gitu. Kalau mau lebih visioner, lebih jauh lagi ngelihatnya ke depan, kegiatan kecil-kecilnya tentunya banyak yang bisa kita lakukan. Gitu aja sih. Ya. Terima kasih. Kebetulan tadi dulu sampaikan bahwa akan ada bincang-bincang santai tentang segala hal yang mungkin bisa kita kembangkan di belakang. Kebetulan saya salah satu tergabung ada di sini di mereka namanya P4E, Perhimpunan Penggiat Pengembangan Pariwisata mereka. Di sini dulu gagasannya Kapolres mereka sudah harus diberitahu tugas di Jawa juga. Ada beliau yang lebih giat membuat bagaimana agar wisata di kota mereka bisa berkembang karena melihat potensinya yang
sini memang kita punya potensi sekali. Bahkan dari Malua masuk sedikit ada kampung di sini namanya Desa Sarikanan. Itu dia juga punya potensi yang beras khasnya. Kemudian kita tanya, cuma adanya satu-satunya di dunia aroma yang begitu. Dia harga sekarang lebih per liter. Terus dia memang punya bagus untuk dikembangkan di wisata. Itu salah satunya dan banyak sekali tempat lain karena kami deteksi kemarin itu diadakan lomba wisata yang membuat artikel tentang wisata itu sekitar 300 lebih potensi wisata yang memang sudah dideteksi untuk kami adakan lomba. Dari situ dari sekian objek wisata yang sempat kita deteksi itu adakan lomba, sampai sekarang memang pada umumnya belum ada yang dikelola betul. Jadi kecuali ada satu dua seperti satu di negara Polres ada namanya dari kecil dan bangsa itu dikelola, tapi itu lebih ke pengelolaan secara individu. Oke. Jadi yang mungkin untuk sementara kami sampaikan bahwa potensi ini sebenarnya banyak sekali, cuma memang untuk pengelolaan dan pengembangannya termasuk mungkin informasi ke luar masih ini. Di samping itu kan karena memang kan ini di tempat ini kan di luar dari unsur pemerintahan, jadi ini rencananya kami kemarin kolaborasi dengan pemerintahan di dinas terkait, tapi di dinas terkait pun menyebut bahwa memang belum bisa mensupport total. Walaupun kadang kami membuat semacam biasa kami kolaborasi juga dengan teman-teman di Toraja dengan media wisatanya, kalau kita buat semacam open trip pakai dengan Toraja, memang kami masih merasa yang kurang percaya diri di mereka karena nantinya kalau kita buat baru mungkin ke spot-spot tertentu di sana fasilitas kan belum ada, jadi masih alami. Itu yang tadi. Terus terkait yang tadi yang kegiatan-kegiatan yang terus yang tadi sampaikan Bapak bahwa umpamanya kira-kira apa yang kita bisa buat untuk muda, itu banyak hal-hal yang mungkin ada semacam media sosial atau segala macam atau makanan-makanan yang ini dianggap mungkin untuk anak-anak muda saya bagus misalnya. Ya di desa, salah satu desa di sini di desa Bonebone namanya, itu desa bebas asap rokok. Dari kemarin kita juara satu tingkat nasional bahasa. Di sana memang sudah ada kearifan lokal, dia bentuk dalam kades, termasuk dilarang ayam ayam potong masuk ke wilayah sana. Makanan anak kecil kayak semacam ciki-ciki segala macam itu memang, tapi itu di lingkup misalnya mereka buat semacam peraturan desa. Nah, sama juga orang menikah, setelah menikah harus tanam pohon satu. Banyak kearifan lokal yang sedang berjalan di sana. Nah, harapan kami kemarin Bonebone pada waktu mulai membumi sampai dari Jawa, banyak orang masuk studi banding. Cuma ternyata setelah berjalan karena tidak ada pengembangan di dalam, jadi mungkin orang yang datang cuma sekali merasa penasaran saja dengan keadaan, setelah itu jarang mungkin yang bisa sampai datang lagi kembali dengan ketertarikan yang ada selain yang ini. Nah sebenarnya di dalam itu potensi banyak sekali, ada dari wisata kopi, healthcare itu dan lain-lain, cuma memang belum ada pengembangan dan memang terkendala kami pada umumnya di mereka. Yang saya sempat jalan-jalan ke daerah desa-desa, lebih ke sumber daya manusia yang di sana mungkin butuh masukan kota yang pendidikan ini. Jadi itu meningkatkan. Oke. Ada yang lain dulu atau langsung kita diskusi aja, ngobrol aja ya? Sambil jalan. Iya. Yang datang. Iya, kalau saya boleh tanggapin. Saya rasa sangat baik sekali itu kalau inisiatif datang dari istilahnya dari bawah.
dari istilahnya sekarang bottoms up daripada kita tunggu gitu dari atas. Dan mudah-mudahan teman-teman ini semua rata-rata sudah tercerahkan bahwa sebenarnya lingkungan kita ini sudah punya, Enrekang ini sudah punya kekayaan yang tinggal kita betul-betul bisa kembangkan dan pertahankan gitu. Nah kalau belajar dari beberapa tempat yang lain, saya nggak tahu, Toraja pun sekarang sebenarnya masih agak bukan juga tempat yang gampang ya. Misalnya kayak saya bilang alternative accommodation in Toraja, karena kan hotel-hotelnya rata-rata udah kelihatan tua, tidak ada yang baru gitu. Yang minimal kayak guest house yang menawarkan ide-ide baru gitu. Itu di Toraja pun belum terlalu muncul gitu. Ya, belum gampang kita dapat gitu. Nah, jadi kuncinya sebenarnya bagaimana caranya kita membuat semacam ini juga menarik kalau kayak tadi. Itu adalah contoh yang bagus. Ada lomba penulisan wisata yang kemudian bisa sebuah lomba aja bisa kemudian membuat kita menemukan 300 titik potensi wisata di Enrekang dari sebuah lomba tuh. Berarti ada dua proses yang dimenangkan. Nomor satu, kita jadi punya penulis, kita jadi membaca potensi penulis karena ada orang yang ikutan lomba menulis. Nomor dua, kita jadi menemukan titik-titik baru. Nah yang kayak begini ini menurut saya sangat menarik untuk diteruskan. Jadi mungkin setelah kemarin 300 itu, mungkin dipilih beberapa, mungkin teman-teman yang bisa mengorganisir dirinya sendiri menjadi panitia kecil gitu atau formatur kecil, mendatangi beberapa tempat yang paling potensial dari 300 itu dengan melihat tren-tren wisata sekarang. Tren wisata sekarang tuh itu tuh kuliner, terutama kuliner sehat gitu. Jadi natural environment kayak ekowisata atau healthy tourism gitu, di mana orang tuh